Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan selamat datang di Stand Up Mystery Kang Jeffman. Sehat-sehat ya semuanya. Kelihatan dari wajah-wajah teman-teman ini kondisinya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini cerita tetap berlanjut. Petualangan-petualangan kita tetap berlanjut dan malam hari ini ceritanya tentang salah satu pabrik yang pernah saya kunjungi. Daerahnya itu di Padasuka. Ini kosong udah lama banget. Dan ketika saya kunjungi itu tahun 2016 kalau nggak salah. Dan saya ke sana itu sendirian karena saking penasarannya. Jadi saya pengen, aduh malam ini kok nggak ada kerjaan. Jadi akhirnya saya pikir, ya udahlah penelusuran aja di mana ya. Oh ini ada tempat kosong nih. Jadi saya ke sana, saya berangkat sekitar jam 8 malam kalau nggak salah. 8 malam, di situ janjianlah sama yang jaga tempat tersebut atau bisa dibilang kuncen ya. Nah seperti itu. Jadi saya berangkat, saya ketemu sama penjaganya, kemudian diizinkan masuk ke dalam. Dengan berbekal senter dan kamera, saat itu handphone yang masih ya cukuplah untuk penelusuran. Saya mulai memasuki area depan. Dan menurut cerita, di tempat tersebut banyak sekali dihuni oleh sosok-sosok atau makhluk yang memang hanya setengah badan aja. Jadi setengah ya, seperti itu. Dan itu hitam semua. Dan katanya sosok inilah yang suka narik orang pada saat pabrik tersebut masih beroperasi, suka ditarik kakinya masuk ke dalam tempat pembuangan limbah. Nah, di situ banyak korban. Jadi masuknya mungkin kecelakaan kerja, tapi secara spiritual, menurut saksi yang saat itu melihat langsung seperti ada manusia yang setengah badan ya. Setengah badan yang menarik kaki manusia kemudian atau pekerja kemudian masuk ke dalam tempat pembuangan limbah. Oke, saking penasarannya, saya tanya lagi kepada yang jaga. Selain sosok tersebut, kira-kira ada lagi nggak? Ternyata dia menunjuk pada satu titik. Tuh Kang, lihat ada satu tali. Tali yang cukup panjang ya. Jadi antar ruangan ke ruangan, tali itu seperti dianyam dari sapu yang ijuk ya. Nah, sapu ijuk itu diikat satu-satu. Diikat satu-satu jadi menjadi sebuah tali yang cukup panjang dan ada simpul-simpul rahasianya gitu. Itu bangunannya tinggi loh. Tinggi dan tali itu dari ujung kanan sampai ujung kiri. Kalau pakai tangga pun siapa yang mau bikin yang begituan gitu. Harus membutuhkan tangga yang cukup lumayan tinggi seperti itu. Nah, saya melihat tali tersebut itu benar-benar terlihat seperti simpul dan ceritanya tali itu atau ijuk tersebut satu satu helai ya ijuknya itu dibuat oleh sosok perempuan yang tinggal di sana. Bukan manusia ya. Ini katanya pada malam-malam tertentu mereka duduk di atas tali itu. Duduk sambil kakinya itu digerak-gerakin. Pernah ada yang lihat orang yang penelusuran juga, ketika dia masuk ke dalam dia melihat ada sosok perempuan yang duduk di tali tersebut. Talinya nggak kelihatan, tapi ketika di center sosoknya hilang, itu seperti ada tali yang melintang panjang. Nah, setelah ditanya kepada penjaga itu dan beliau membenarkan bahwa tali simpul tersebut yang bikin bukan manusia, tapi melainkan sosok kuntilanak yang ada di sana. Saking penasarannya dan semakin bertambah penasaran, akhirnya oke Pak, saya ingin masuk ke dalam. Akhirnya saya masuk tuh. Ketika masuk,
Eee, Bertahap kan jalan pelan-pelan sambil lihat kiri kanan di senter. Nah, akhirnya saya berhadapan saya berposisi di tengah-tengah area pabrik dan di area depan saya itu ada kamar mandi. Kamar mandinya itu ditutup seperti itu. Saya lihat kan, saya senter, ini kok aneh banget kamar mandi ini. Anehnya karena seperti ada orang yang bolak-balik gitu. Ada yang seperti ada manusia yang menggunakan kamar mandi itu. Tapi jalannya itu cepet banget loh. Set, tiba-tiba dia masuk lagi, ada yang keluar lagi. Jaraknya kurang lebih sekitar 20 meter lah dari tempat saya berdiri. Dan ketika jalan, tiba-tiba ada suara di sebelah kanan saya. Suara kayak angin ya, yang seperti itu ya. Berhembus, kerasa banget anginnya, tapi ada suaranya. Dan terbang ke arah depan. Saya senter, oh nggak ada apa-apa. Saya senter lagi ke arah depan, juga nggak ada apa-apa. Nah, saya terus berjalan mendekati kamar mandi yang ditutup pakai kayu itu. Saya jalan, akhirnya entah gimana saya berhenti. Kemudian ketika saya lihat ke atas, itu ada tali yang diceritakan oleh penjaga itu. Dan terlihat banget memang kalau kita senter itu emang ijuk ya, yang biasa ada di sapu ijuk itu dianyam atau disambung satu persatu. Dan jaraknya kurang lebih sekitar 10-20 meteran tuh dari gedung kanan ke gedung kiri. Itu nggak akan mungkin dilakukan oleh manusia, karena kurang kerjaan banget. Nah, hawanya sudah mulai berubah. Pada saat saya lihat tali itu, spontan seperti ada yang hadir. Ya, tiba-tiba seperti ada yang hadir. Dan telinga saya itu seperti ada yang nutup. Jadi seakan kedap ya. Jadi nggak kedengeran suara air, suara hewan-hewan di sekitar kayak jangkrik itu nggak kedengeran. Saya beberapa kali bersihin telinga saya gini. Ini apa ya? Kok aneh banget. Dan pas ketika saya sedang bersihin telinga seperti ini, saya maju, ada netes air di kepala. Tetes, saya pikir hujan. Karena pabriknya banyak yang bolong kan. Wah, hujan. Pas saya lihat, ternyata ada kaki menjulur. Saya nggak lihat badannya, hanya kaki aja. Kaki yang keriput banget seperti orang yang sudah lama berendam ya. Kaki yang sudah lama kerendam air itu. Keriput banget dan airnya dari sana. Dari ujung kakinya itu netes. Dengan kondisi seperti itu, saya jujur nggak bisa bergerak sama sekali. Saya hanya diam. Saya diam, terus coba untuk menguatkan diri karena benar-benar freeze, kaki juga nggak bisa digerakin, hanya terpaku pada kedua telapak kaki yang goyang di atas kepala saya, hanya kakinya aja. Warnanya sudah pucat, abu-abu gitu ya. Dan aroma baunya itu sangat menyengat gitu. Jadi bau bangkai dan tiba-tiba ada suara gini. Jadi dia kecil. Habis itu ketawa. Panjang banget. Ngelengking ya. Panjang banget sampai saya nggak sempat untuk lari saat itu. Bukannya karena takut, sangat-sangat takut, tapi untuk lari itu nggak ada tenaga. Sosok perempuan itu langsung lari masuk ke dalam bangunan yang sebelah kanan, itu ada lantai 2. Nah, saya duduk dan telapak tangan saya itu menyentuh ke lantai. Ini tujuannya buat grounding rasa takut ya. Jadi ketika ditempelin itu bisa hilang rasa takutnya. Dan ketika saya tempel ya, alhamdulillah langsung pulih, nggak terlalu takut banget. Tapi di sebelah saya, ketika saya duduk, ada yang duduk juga. Ada yang duduk juga di belakang saya.
dan itu bayangan seperti sosok, laki-laki, hitam semuanya. Ketika duduk, saya coba senter ke belakang dengan kamera arahin belakang, nggak ada apa-apa. Tapi ketika saya mulai senter ke depan, bayangan di belakang tuh yang orang duduk tuh ada lagi gitu loh. Disenter sambil kamera dari belakang, arahin ke belakang itu nggak dapat apa-apa, tapi ketika duduk, ada. Dan saya coba berdiri, dia juga berdiri, sosok itu. Nah, di situ saya coba pejamkan mata. Secara batin saya lihat, saya cek. Ternyata ada sosok Gondoruo ya, kalau kita biasa berbicara tentang dia. Matanya merah, jadi semuanya hitam, berbulu, badannya besar tinggi, lebih tinggi dari saya, dan dia hanya ngomong, kalau nggak salah itu, ketawa yang memang suaranya tipis tapi berat. Ya suara yang tipis tapi berat tuh gini kayak tapi suara ketawa gitu. Terus ada kalimat, kamu Kara Indit. Jadi saya sempat bingung juga artinya apa saat itu. Ternyata saya menerjemahkan mungkin dia nyuruh saya pergi. Akhirnya saya pergi, keluar dari lokasi itu sambil bawa senter. Dan yang lebih mencengangkan, tiba-tiba ketika saya lewat kan saya nyenter sebelah kiri. Nah sebelah kiri itu ada area gudang lagi, gedung kosong, seperti itu ya. Ada sosok perempuan pakai baju hijau, pakai mahkota, pakai selendang hijau, dia nari di tengah-tengah itu. Itu jelas banget karena di area gudang yang agak-agak ke depan itu kan masih kena sinar lampu dari arah jalan. Jadi kelihatan bias dia itu nari gitu, nari seperti itu. Jadi kalau kita lihat Nyai Roro Kidul, nah tampilannya hampir sama, pakai mahkota emas. Di sini dia hanya baju kebaya yang segini, dia nari muter-muter seperti itu. Tapi wajahnya itu melotot ya, matanya melotot, terus mulutnya tuh kayak dikerutin ke depan gitu. Mulutnya dikerutin ke depan kayak yang benar-benar sedang orang yang nari tapi sambil emosi gitu ya, ngeliatin ke arah saya. Yang bedanya ketika dia muter, badannya muter, kepalanya tetap ke arah saya gitu. Itu yang bikin saya sampai ada yang nyanyi. Dengeran nggak? Di ruang sebelah ada yang nyanyi. Ini tiba-tiba ada yang nyanyi loh. Ada yang kayak nyanyi dan gini. Mau dicek? Nah, ini jelas banget loh. Jadi gini, ada yang ketika saya cerita dia, tiba-tiba ada yang kayak nyinden gitu. Dan di telinga saya tuh jelas banget arah sebelah kanan. Ini sebelah kanan saya tuh ada ruangan tengah. Oke. Jadi pokoknya ketika dia muter, kepalanya tetap berdiri diem gitu. Jadi artinya kepalanya itu yang nggak ngikutin badan. Nah di situ saya bawa lari. Saya lari di situ karena memang gimana ya, nggak sanggup ya untuk bisa diem sendirian dengan serangan yang seperti itu. Udah beberapa kali kita coba serang balik, tapi ternyata sedikit dikalahkan oleh rasa takut saat itu. Akhirnya saya perlahan-lahan meninggalkan pabrik itu. Pas keluar muka saya pucat, terus si bapaknya ketawa. Mungkin dengan diartikan bahasa Indonesia, gimana? Seru nggak? Makanya jangan lagi di sini. Seperti itu. Akhirnya, oh ya Pak, oke lah, saya udah ketemu semua. Dan apa yang Bapak ceritakan itu semua sudah saya temui. Sampai Bapak itu penasaran, berarti kamu ngelihat tali itu? Iya saya ngelihat. Bapak mah kalau kesana nggak pernah ngeliat talinya. Jadi nggak semua orang ternyata ditampaki oleh tali simpul dari kuntilanak itu. Dan tali itu fungsinya untuk mereka tempat bergelantungan sambil goyang-goyang kaki dan menakut-nakuti orang yang masuk ke arah situ. Cuman untuk sinden atau yang nari itu
saya belum tahu itu siapa. Dan saya pun nggak bisa sampaikan itu ke penjaga atau bapak itu karena tiba-tiba lupa aja. Baru di acara stand up Mister ini saya bahas lagi tentang ini. Dan bener aja ketika membahas hal ini barusan terdengar ada yang nyanyi, ada yang seperti nyinden. Oke, saya pikir ini cerita tentang pabrik di area Padasuka. Saran saya jangan ke sana. Ya, jangan ke sana. Nanti teman-teman bisa ditampaki sosok yang memang punya energi yang sangat-sangat kuat di sana. Itu saja mungkin untuk malam hari ini. Terima kasih banyak sudah menyaksikan Stand Up Mystery. Dan jangan lupa subscribe dan komen juga kalau teman-teman tertarik dengan channel ini. Di-share sebanyak-banyaknya. Ini hanya berbagi cerita, dan cerita ini pengalaman pribadi, sehingga apa yang saya sampaikan sesuai dengan apa yang saya lihat. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.